Anda kembali dalam Tech Conference 2021 dengan tema Future of 5G, Global Connectivity, Cloud Computing, and Internet of Things. Dan masih bersama saya di sini, Chief Marketing Officer, Mas Edward Kasuiknya atau Mas Kiki di sini. Mas Kiki, kita lanjutkan kembali ya diskusi kita, di mana tadi juga sudah ada sesi Q&A dari para penanya di sini dan sudah banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk begitu ya. Tapi sebelum kita bertanya soal pertanyaan dari para pemirsa begitu, ada pertanyaan dari saya sekali lagi begitu ya Mas ya, terkait dengan kerjasama Blibli dengan pemerintah dan pihak lainnya untuk mengembangkan UMKM di dalam negeri begitu. Karena kita ketahui e-commerce tidak bisa bergerak sendiri, tapi juga perlu support dari pemerintah tentunya. Nah, ini kira-kira seperti apa sih Mas kerjasama yang sudah dilakukan saat ini? Ya, jadi salah satu yang kita dukung dari program pemerintah, salah satunya adalah ketika pemerintah mengeluarkan gerakan BPI ya, Bangga Buatan Indonesia, yang di Blibli sendiri ini melibatkan lebih dari 130.000 UMKM se-Indonesia. Nah, di Blibli sendiri kita memiliki satu kategori namanya Galeri Indonesia, yang sebetulnya merupakan area showcase dari produk-produk UMKM Indonesia. Jadi ketika banyak momen di mana kita bawa dan kita display produk-produk karya Indonesia, UMKM Indonesia ini ke berbagai macam pihak dari dalam program supaya konsumen pun juga bisa menyadari bahwa produk-produk buatan UMKM Indonesia ini makin lama kualitasnya makin baik, dan kita juga terus ikut bersama pemerintah untuk mendorong adopsi atau membeli produk-produk buatan Indonesia ini. Nah, ini yang kita lakukan untuk yang terutama stimulasi dari sisi demand atau permintaannya. Jadi mendorong masyarakat Indonesia untuk membeli, melihat, dan mempertimbangkan juga barang-barang buatan Indonesia. Kemudian dari sisi para pelaku UMKM yang sendiri, tadi saya sebutkan, kita bekerja sama dengan Smesco untuk yang kakak asuh UMKM, untuk training mentoring, terus kemudian juga bersama Sekretariat Negara yang tadi kita bikin kurikulum di kampus Gajah Mada untuk juga gimana cara kita menstimulasi atau mengembangkan ya train the trainer untuk bisa menjangkau seluas-luasnya UMKM Indonesia untuk mereka bisa berkembang dan memanfaatkan digitalisasi dalam hal ini e-commerce dengan semaksimal mungkin. Oke, nah kalau kita ketahui bahwa sekarang saat ini kan fintech begitu ya, termasuk diantaranya e-wallet saat ini sedang berkembang pesat begitu. Kemudian juga di sini juga biasanya ada kerjasama nih ya antara setiap fintech dengan ataupun juga e-wallet begitu dengan e-commerce begitu. Nah, seperti apa nih pandangan dari Blibli sendiri melihat hal ini, termasuk bagaimana pengaruhnya ke perkembangan UMKM kita di dalam negeri? Ya, jadi fintech ini dengan segala kemudahannya sudah pasti merupakan salah satu akselerator ya untuk digitalisasi di Indonesia. Di Blibli sendiri sekarang kita sudah terkoneksi dengan semua fintech atau e-wallet besar di Indonesia. Kalau kita bilang untuk dari sisi payment, dari OVO, GoPay, Sakuku, Dana, Link Aja, layanan syariah Link Aja, semua sudah terkoneksi ke Blibli. Dan juga fintech-fintech yang sifatnya seperti pay later. Kita juga sudah ada partner-partner, Kredivo, Indodana, dan yang lainnya. Sudah pasti hadirnya fintech ini itu membuat platform e-commerce ini bisa lebih mudah karena pembayaran secara instan, real time itu bisa dilakukan dengan fintech-fintech ini. Kalau mungkin sebelumnya masyarakat belum punya akses untuk melakukan pembayaran instan di platform e-commerce, sekarang jadi punya. Nah, tapi yang menarik adalah kita juga tarik ini lebih jauh lagi, di mana Blibli ini menjadi platform e-commerce yang pertama dan satu-satunya yang integrasinya secara langsung dengan bank digital. Jadi kita melakukan integrasi langsung dengan Blue, yaitu bank digital dari BCA Digital, sehingga nantinya masyarakat dan even saat ini sekalipun mereka bisa lewat Blibli itu membuka sebuah akun bank digital untuk tabungan maupun nanti untuk sebagai sumber dana bertransaksi di Blibli secara real time. Nah, dengan semua integrasi di e-wallet dan juga fintech ini, termasuk bank digital yang dilakukan oleh Blibli dan Blue, ini tentunya akan membuka seluas-luasnya masyarakat Indonesia yang bisa bertransaksi digital, yang akhirnya nantinya bisa membuka potensi yang lebih besar lagi untuk UMKM yang berada di platform kami.
Oke, oke Mas Kiki, sekian pertanyaan dari saya dan berikutnya kita beralih ke pertanyaan dari para pemirsa yang sudah masuk di sini dan sudah banyak sekali begitu ya, antusiasmenya juga sudah luar biasa. Pertanyaan pertama kita bacakan dari Mawardi. Kepada Mas Kiki, saat ini pandemi banyak bermunculan bisnis dan juga para pelaku usaha baru ya karena faktor keterpaksaan oleh keadaan di masa pandemi ini. Nah, apakah yang bisa Anda berikan sebagai tips ataupun juga panduan kepada para pelaku usaha baru sebelum mempersiapkan brand dan juga jenis usahanya sesuai dengan kebutuhan dari pasar? Seperti apa Mas? Silakan. Oke, terima kasih pertanyaannya Pak Mawardi ya. Nah, jadi memang kita memang start mesti sesuatu yang mungkin cukup basic dulu ya. Salah satunya adalah ketika mau mulai usaha baru, kita memang harus bisa mengidentifikasi peluang pasarnya ada di mana gitu. Apa sebetulnya biasanya kalau kita sering lihat challenge-nya masyarakat itu ada di mana dan juga apa yang kita bisa tawarkan untuk di peluang pasar tersebut gitu. Jadi bisa berawal dari hal yang belum ada sebelumnya atau bisa berawal juga dari hal yang sudah ada tetapi masih belum mungkin memuaskan masyarakat pada umumnya. Nah, itu yang paling pertama, peluang pasar. Yang kedua adalah sumber daya. Nah, sumber dayanya apakah kita punya atau tidak gitu sebetulnya. Untuk membuat barang tersebut atau mungkin untuk mendatangkan barang tersebut. Yang ketiga sudah pasti adalah ketika kita bisa memiliki sumber dayanya, peluang pasar sudah ada, kita mesti selalu memperhatikan kita tidak sendirian gitu ya. Ada pesaing juga, apa value proposition, apa nilai lebih yang kita bawa dari produk atau usaha yang kita punya yang berbeda dari yang lain, sehingga ketika kita masuk menggarap pasar tersebut dengan sumber daya yang sudah ada, ini menjadi bisnis yang berkepanjangan. Nah, setelah itu baru kita bicara tentang ini yang mau dipasarkannya lewat mana. Contohnya lewat e-commerce atau lewat hal-hal lain gitu ya. Nah, untuk nanti bisa membawa usaha barunya ini untuk berkembang secara cepat. Kira-kira gitu Pak Mawadi, mudah-mudahan cukup membantu. Oke, siap. Kita harapkan cukup membantu ya Pak Mawardi. Dan berikutnya kita beralih ke pertanyaan dari Sri Jumadiati dari Jakarta. Nah, ini pertanyaannya cukup kritis nih Mas Kiki ya. Jadi pertanyaannya adalah apakah Blibli berkomitmen untuk menjaga data dari para pemakainya atau user karena data tersebut sangat privasi. Sekali lagi terima kasih. Ini cukup menarik ya karena memang isunya sangat penting begitu terkait dengan keamanan data. Silakan Mas. Ya, jadi sebagai platform yang juga memiliki data pelanggan sudah pasti menjaga privasi atau informasi security ini sesuatu yang merupakan basic standar di dalam platform dan kami juga memiliki sertifikasi ISO yang memastikan tentang informasi data manajemen ini terjaga keamanannya gitu. Nah, tapi satu hal yang mungkin saya perlu tegaskan juga bahwa seringkali kita itu suka berpendapat bahwa data bocor ini dari platform, tapi seringkali kita lupa, para pengguna itu juga lupa untuk menjaga privasi data itu di dalam dirinya mereka sendiri gitu. Nah, di banyak case-case yang kita temukan gitu tentang mungkin ada data pelanggan, seringkali mereka lupa bahwa menyebutkan tentang informasi pribadi yang mereka itu kepada orang lain atau mungkin scamming dan segala macam. Jadi privasi ini sebetulnya pasti akan dijaga dari platform dan kita memiliki standar sertifikasi yang harus kita ikuti dan ini komitmen yang tidak bisa ternegosiasi sama sekali. Tetapi jangan lupa bahwa dari sisi pelanggan, pemilik data juga perlu memastikan tentang keamanan atau menjaga data privasi ini dengan sebagaimana mestinya. Gitu. Itu yang juga saya perlu ingatkan ya, sehingga dengan demikian konsumen tidak perlu khawatir ketika menggunakan platform teknologi tentang keamanan data yang dimiliki. Oke, itu jawabannya sudah sangat tegas begitu ya, karena memang tadi keamanan data sudah masuk ke dalam basic standarnya dari e-commerce itu sendiri ya, Mas Kiki. Dan tadi mungkin saya bisa menambahkan juga sekali lagi ya untuk para pelanggan begitu, mungkin kalau misalnya diajak oleh para pelaku usaha untuk bertransaksi di luar e-commerce, itu lebih baik dihindari ya Mas ya, lebih baik memang transaksi di dalam e-commerce itu memang sedikit berpengaruh bukan ya Mas? Ya, jadi ketika di e-commerce memang platform sudah disiapkan untuk memfasilitasi transaksi ini, sehingga yang pasti kan jauh lebih mudah, lebih aman, dan lebih praktis. Nah, sehingga lebih nyaman untuk keduanya, baik dari pembeli maupun dari pelaku usahanya, Iva. Iya.
Oke, siap Mas Kiki. Dan kita beralih ke pertanyaan berikutnya dari Ahmad Mukorobin. Bagaimana Blibli dapat bertahan dalam menghadapi persaingan dengan berbagai marketplace yang saat ini jumlahnya cukup banyak? Dan bagaimana strateginya dan memastikan strategi tersebut dapat efektif sehingga dapat mendapatkan target profit yang diharapkan? Nah, ini pertanyaan juga menarik sekali nih Mas, karena memang kita ketahui persaingannya juga sangat ketat begitu. Ya, ini pertanyaannya menarik sekali nih, Pak Ahmad Mukobin ya. Jadi yang kami pastikan sebetulnya di Blibli fokus utama kita adalah bagaimana kita itu memberikan service experience yang terbaik, baik untuk para pelanggan maupun para penjual gitu. Nah, karena pada akhirnya experience ini yang memastikan apakah pelanggan itu akan kembali lagi kepada kami untuk berbelanja barang-barang yang mereka butuhkan ataupun juga dari para penjual untuk terus selalu berjualan di Blibli. Nah, apa sih sebetulnya service experience yang menjadi perhatian utama di kami? Contohnya di Blibli adalah sebuah platform e-commerce yang memiliki layanan pelanggan 24/7 sebetulnya. 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, ada pertanyaan apapun juga ini sebetulnya di-cater oleh Blibli dan ini dilayani oleh customer service kita yang baru saja memenangkan penghargaan Prestigious Award untuk contact center di level Asia Pasifik gitu. Jadi service ini menjadi satu perhatian yang paling utama. Ini dari sisi layanan servisnya. Kedua, Blibli juga merupakan platform e-commerce yang memiliki layanan 15 hari retur. Jadi beli barang kalau misalnya tidak sesuai atau yang lain, Blibli adalah satu platform yang akan memastikan bahwa retur 15 hari itu bisa terjadi. Nah, tentunya dengan kesesuaian ketentuan ya tentang retur yang kita sepakati. Tapi tidak perlu ribet dari sisi pelanggan maupun dari sisi penjual untuk bisa melakukan retur seperti ini. Selain itu, Blibli juga memiliki layanan terutama di logistik yang kita tarik ke next level. Salah satu contohnya adalah kita memiliki layanan namanya 2 jam sampai. Nah, 2 jam sampai ini beda dengan layanan pengiriman instan ya. 2 jam sampai ini begitu selesai dibayar, 2 jam kemudian barangnya pasti akan sampai. Dan ini layanan ini di beberapa kota, di beberapa wilayah ini kita lakukan dalam hal 24 jam dalam sehari. Jadi kalau pesannya misalnya ada urgensi harus segera datang nih barangnya. Tengah malam pesan, tengah malam itu juga kita akan deliver. Nah, services ini yang kita bangun sehingga ini menjadi diferensiasi yang dimiliki oleh Blibli. Sehingga customer ini kepuasannya itu yang menjadi yang paling utama untuk di Blibli. Kalau kita selalu bilang customer satisfaction number one gitu ya. Jadi dengan layanan yang ada pun nanti dibantu dengan berbagai macam, contohnya kita ada payment yang sangat mudah, installment, pay later, terus kemudian dari kelengkapan kategorinya kita juga menjadi salah satu inisiator pertama untuk kategori belanja grosir ya di Blibli. Jadi kita memiliki Blibli Mart. Nah, ini adalah yang pertama dan yang terbesar untuk belanja grosir ini secara online. Dan ini satu kategori yang ketika masuk masa pandemi pertumbuhannya sangat signifikan. Dan customer retention-nya itu sangat tinggi. Jadi ternyata ketika orang tidak boleh pergi keluar, mereka harus belanjanya secara online, mereka mencoba belanja groceries, jadi barang-barang sehari-hari, ini belanja di Blibli, dan akhirnya mereka terus kembali karena kelengkapannya itu dari bahan yang fresh sampai bahan yang dry, dari makanan sampai minuman itu lengkap. Nah, ini berbagai macam hal yang kita lakukan untuk memperkuat dari sisi selection barang yang ada di tempat kita, dari sisi service experience maupun dari sisi customer service-nya, dari sisi retur maupun dari fitur yang dikerjakan seperti contohnya pembayaran yang lebih fleksibel, kemudian pengiriman yang bisa 2 jam sampai. Ini yang kita lakukan untuk memberikan layanan terbaik bagi para konsumen yang pada akhirnya kita percaya ini akan membangun sustainability business yang sangat kuat di masa mendatang. Oke, ini istilahnya persaingan boleh kuat begitu ya, tapi customer satisfaction, kemudian juga service dari Blibli ini tetap harus yang utama ya Mas ya untuk bisa survive ataupun juga untuk bisa memenangkan pertandingan ataupun juga kompetisi di e-commerce di dalam negeri ya. Oke, kita beralih ke closing statement ya Mas Kiki, mungkin ada harapan-harapan ataupun juga hal-hal yang ingin disampaikan oleh Blibli untuk kemajuan UMKM di tanah air dan juga dampaknya nantinya yang ujung-ujungnya adalah ke perekonomian dalam negeri ini seperti apa Mas? Untuk closing statement-nya saya persilakan. Yang pasti kita semua berharap bahwa pandemi ini bisa segera semakin terkendali. Harapannya dengan pandemi yang bisa terkendali, berbagai macam aktivitas masyarakat bisa kembali ke level yang lebih baik.
Dan Blibli juga kita sangat siap untuk mendukung digitalisasi dan kita terus berkomitmen penuh untuk memastikan digitalisasi UMKM ini bisa terjadi secara menyeluruh ya, sehingga bisa menjadi sebuah pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dan harapannya adalah bahwa Blibli bisa berkontribusi lewat pengendalian, kemudian juga untuk onboardingan para UMKM ini di dunia digital, sehingga nanti pemulihan pertumbuhan ekonomi nasional ini bisa terwujud dan kita bisa melihat bahwa Indonesia bisa kembali terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, dan terutama masyarakat yang lebih maju, masyarakat yang lebih sukses, itu adalah harapan kita semua. Oke, terima kasih yang luar biasa kepada Mas Edward Kilian Suwigyo atau Mas Kiki selaku Chief Marketing Officer dari Blibli telah bergabung bersama kami dalam Tech Conference. Pastinya sukses dan sehat selalu untuk Anda dan juga Blibli ya.